Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Pertempuran ego Jubi makin merembet ke manifestasi Shibai lainnya nih. Yos, Battle Royale benar-benar terjadi setelah ego Jubi menjadi penantang terbesar para shinobi desa Konoha sendiri. Namun perlu dicermati nih, pertempuran ini nanti akan dimulai oleh tim 7 kan. Sebelumnya kita sudah ngebahas bahwa orang seperti Boruto, Sarada, Konohamaru, dan Mitsuki akan terhubung pada pertarungan di chapter 12, 13, mungkin hingga 20 nya kemungkinannya kan. Hal ini didasari karena cover majalah V-Jump nih, dimana pertempuran ego Jubi itu sangat sengit dengan Boruto. Nah, ego Jubi ini juga akan ditampilkan ada Matsuri dan juga Bug kan teman-teman. Kita malah berpikiran di chapter yang mendatang, sosok seperti Eida bisa aja malah menjadi judul besarnya nih dan inti cerita yang menarik. Kenapa? Ya karena dia itu ditargetkan oleh Bug sendiri nih. Sejak awal itu Eida yang bisa mata-matai mereka dengan Senrigannya itu. Ego Jubi nyatanya sadar dan melawan apa yang dilakukan oleh Eida. Jika sudah menyangkut Eida, tentu Demon akan turun tangan dong ya. Lalu kira-kira seperti apa alur ceritanya jika dua Ego Jubi lainnya sudah muncul di desa sendiri dengan teknik tanda cakran Shinjutsu Shibai tersebut? Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan update nih pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, lagi rame tuh di sana, dan kita akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang gelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sangki udah dibahas, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini, dengan bertempurnya Boruto dan dibantu Konohamaru untuk menyelamatkan Sarada, awalnya kejadian itu akan terjadi berurutan nih, malah semakin merembet nih. Apa yang ada di desa sekarang ini sebenarnya juga sama dengan para biju kan. Bedanya ego Jubi itu memang lebih humanoid dan seperti manusia, tetapi kekuatan mereka itu bisa meledakkan desa jika tidak dihalangi loh. Para monster ego Jubi yang notabene punya Rinnegan itu, kemampuan mereka akan sangatlah menakutkan jika bom Jubi Dama dikeluarkan. Pelanjutan tentang kedatangan Mitsuki ke areanya nih, dimana Boruto akan mengatakan, kau akhirnya datang Mitsuki ya. Di sini Mitsuki bisa menambahkan seperti ini, aku datang kali ini tidak sendirian Boruto, dan aku bersama mereka, Eida dan juga Daimon. Nah, bukankah kau seharusnya mengingat momen terakhir kalian bertemu itu? Boruto bisa aja langsung flashback ketika keduanya melihat tersebut. Saat omnipoten terjadi, Eida minta maaf karena dia sendiri tidak menyangka kekuatan itu keluar dari dirinya yang dipicu Kawaki. Eida mengaku salah, dan karena itu dia tidak akan mata-matai Boruto hingga kembali lagi ke desanya, meskipun Kawaki mintanya secara langsung nih. Daimon bahkan pernah berkata karena respect seperti ini, ketika kau nanti sudah berkembang dan menjadi lebih kuat lagi, mari kita bertempur Boruto. Kira-kira siapa yang nanti akan menang? Ya sekarang realitanya, Eida selalu kagum melihat Boruto sejak hari itu kan. Dia sadar bahwa Boruto yang ditinggalkannya itu, dia tetap punya mental positif untuk jalan ninjanya sebagai bagian dari jalan hidupnya ke depan. Bahkan Eida sudah mengatakan kebenaran kepada Mitsuki, aku ingin melihat Boruto sekarang ini. Nah, kenapa ini menarik untuk ke depan ceritanya? Bisa aja malah mengangkat Eida loh. Jadi itu gini, kedatangan Jura dan Hidari pasti akan juga disusul oleh Bug serta Matsuri. Nah, si Bug ini sudah sejak awal menginginkan Eida, karena secara cakra dia juga menyerap milik Bug sendiri nih, penjaga yang ditugaskan mungkin oleh Kara atau yang lainnya nih, yang notabene pernah tergoda oleh mantra penggoda Eida itu sendiri. Sekarang setelah manifestasi dari kaki tangan si Shibai itu memiliki cakranya pula, dia tak terpengaruh kepada Eida. Bahkan ketertarikan itu bisa malah mengerikan untuk Eida sendiri. Itulah kenapa dia begitu takut ketika Bug menargetkannya. Nah, jika chapter ke depan mengangkat tentang Eida, pasti akan ada kebenaran yang terungkap
lagi. Kenapa? Karena sebelumnya di final saga bab pertamanya juga diakhiri dengan sebuah peristiwa besar yang mengubah segalanya itu kan. Realita terbalik dengan kekuatan Shinjutsu Dewa Omnipoten. Bisa jadi akan diceritakan bagaimana manifestasi Ego Jubi dan juga Eida itu sebenarnya terhubung satu sama lain sebagai bagian dari manifestasi kekuatan God of Shibai. Gimana tuh alurnya? Jadi gini, Eida, Demon, dan God adalah 3 serangkai yang memiliki kekuatan DNA Shibai karena diimplankan sampel fisik Shibai yang mungkin telah ditemukan Amado sendiri atau bahkan oleh Ishiki dan dieksperimen Amado. Faktanya kekuatan tanda cakra itu adalah salah satu kekuatan Shibai ya. Teknik pemantulan Demon juga salah satu kemampuan Shibai. Sementara Zeno Omnipoten adalah kekuatan dewa yang terhubung kepada Shibai. Nah, terjadi maka terjadilah. Artinya jika salah satu seperti God membuat manifestasi dan mengekstrak Chakra Jubi ekor 10 itu, dia sendiri tuh awalnya tak sadar jika para Somiyaka juga selain mengaliri kekuatan Shibai karena tanda cakra itu, dia juga keluar masuk di sana kan. DNA zat besi God itu juga bercampur dengan mereka. Itulah kenapa Somiyaka ada yang memiliki Rinnegan karena mereka diekstrak dari seluruh tubuh, entah dari kaki, kepala, badan, dan lainnya. Begitupun Jubi sendiri ya, secara tak langsung diperas oleh God dan tanda cakra menyelimutinya. Pada akhirnya itu menjadi menarik karena Jubi itu bertransformasi menjadi akar pohon dan melahirkan dari 4 yang terkuat berkat Somiyaka yang menyerap cakra orang-orang seperti Sasuke itu, Jigen, Matsuri, bahkan Bak itu sendiri. Mereka akan secara naluri ya menargetkan orang-orang yang sebelumnya terhubung dengan siapa yang diserap itu. Itulah kenapa secara emosional Hidari mengincar Sarada karena penting buat Sasuke kan. Kayak Matsuri Moegi mungkin punya hubungan spesial dengan Konohamaru, itulah kenapa Matsuri mengincarnya. Juga Bak yang mungkin menyukai Eida kala itu dan itu mungkin relate lagi kan. Jelas mereka punya kekuatan manifestasi Shibai dan saling berhubungan. Ego Jubi pada dasarnya adalah inkarnasi Jubi secara langsung dan mereka seperti kelahiran kembali. Ibaratnya emang seperti biju sih. Jelas sebenarnya Mitsuki itu mengatakan dengannya seperti ini kan, Eida, kok itu sebenarnya mirip sekali denganku kan? Eida merespon beberapa hal dan berkata, ya kau memang benar dan aku ingin segera bisa berbicara dengan Boruto itu. Tentu dengan hadirnya Mitsuki ke lokasi itu bisa aja Boruto langsung berkata di tengah-tengah kekacauan, yo Eida, lama tak jumpa ya. Tentu dengan versi coolnya itu dia mungkin aja mengatakan seperti itu. Kita nggak yakin ya apakah Eida akan bertempur langsung, tetapi jika Bak hingga menyerangnya, orang yang jelas-jelas turun tangan di sana nanti adalah Daemon. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena sebelumnya Daemon sudah dikatakan bahwa dia adalah kesatria kakaknya Eida itu. Apapun yang membahayakan Eida, Daemon akan mengurusnya. Itulah yang selalu dia katakan. Dan jika itu terjadi akan sangat menarik sob. Bayangkan kekuatan pemantulan Demon setelah 3 tahun apakah akan meningkat, karena secara defaultnya semakin lawan menyerang Demon dengan penuh amarah itu dan bahkan niat membunuh semakin besar, maka serangan itu akan kembali kepada si orang tersebut. Yang jadi masalah apakah Demon itu sadar bahwa Bak itu sama seperti biju, cakra yang hanya memiliki ego, dan juga sebagai bagian dari entitas besar sekarang ini nih, rasa-rasanya akan cukup sulit ya bagi Demon bisa menang mudah menghadapi Bak. Pertempuran akan terus berlanjut dan masing-masing orang itu bisa saja saling bekerja sama. Boruto, Mitsuki, Sarada yang mungkin akan segera terbangun itu, Konohamaru yang melakukan semampunya, serta Demon, Eida sendiri, dan mungkin juga Sumire. Battle Royale itu akan sangat-sangatlah menarik. Nah, bagaimana setelah 3 tahunan para shinobi Konoha itu benar-benar akan ujuk gigi di sana? Well, pertanyaan sekarang, apakah Kawaki akan ikut terjun nih pada nantinya? Apakah dia akan menyelamatkan Eida? Apakah karena situasi ini darurat, Shikamaru memerintahkan untuk sementara waktu dia bekerja sama dengan Boruto terlebih dahulu agar bisa mengusir para Ego Jubi? Who knows? Itu menarik sih. Selain Kawaki, bocah Uchiha itu harusnya juga akan ambil bagian kan jika sudah menyangkut soal Hidari. Ya rasa-rasanya jika alurnya sudah memulai tentang Eida, Sarada sendiri juga akan terlibat setelahnya nih. Karena setelah Clue The Last Movie dahulu memang kayak ada semacam hubungan timbal balik ya antara kedua mata yang berlambangkan simbol matahari dan juga bulan sabit itu nakama. Dari sini dan pada pertempuran ke depan nanti kita tuh malah ngerasa nih, inilah babak 2 Blue Vortex yang penuh akan pertempuran menariknya. Tetapi ingat ya, jangan meremehkan para Ego Jubi. Sepakat nakama semuanya? Jadi itu dulu ya pembahasan kita mengenai Eida akhirnya bertemu dengan Ego Jubi Bak di chapter kedepannya nanti, pertempuran para manifestasi Shibai. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman.
Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.